Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat serta dimudahkan segala urusannya dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini kembali saya menemukan cerita yang menarik untuk saya bahas. Tentu cerita ini dari mereka golongan Habib Ba'alawi. Cerita ini termaktub dalam 3 kitab, yaitu kitab Jauharus Safaf halaman 152 sampai 153, kemudian kitab Masro Urawi halaman 2001. Kemudian tertulis dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 600, yang mana khusus di kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini mengomentari atas halunya cerita ini yang termaktub dalam 2 kitab tersebut, yaitu kitab karya Ba'alawi. Namun sebelum saya masuk pada poin pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini bukan untuk membodohkan umat, akan tetapi justru mencerdaskan seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terkena doktrin-doktrin sesat dari orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan membawa-bawa agama. Apa yang akan saya bahas ini saya mengambil dari kitab As-Sufiyah fi Hadramaut di halaman 600, walaupun cerita ini juga termaktub dalam kitab Masro Urawi dan juga Jauharus Safaf, tetapi saya lebih memilih membaca di kitab As-Sufiyah fi Hadramaut karena dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini tujuan memuat cerita ini sebagai bukti bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi itu memang sesat. Saya langsung baca teksnya dan akan saya tampilkan teks tersebut di layar HP atau komputer kalian atau laptop kalian, sehingga penonton bisa ikut menyimak lalu sama-sama mengkaji cerita ini. Agak panjang teksnya, tetapi akan saya baca semua agar cerita ini runtut dan juga detail saya sampaikan. Famin nususihim bidzalika ma jaa fi kitabil Masro Irrawi inda dzikri manaqibi Muhammad ibni Ali sahib Mirbad wa tawajjada yauman bi hadrati ammihi asy-syaikhu Abdullah ibnu Alawi hatta khosya alaihi summa uqimat as-sholatu fa shalla ma'hum falamma farahu qala al-arif billah Ali ibnu Salam li ammihi Abdillah shola ibnu ahika bila wudu'in li annahu zala aqluhu fa'abarahu ammuhu biqaulil faqih Ali ibni Salam faqala wa izzatil haq. Jadi saya baca jar wa izzatil haq karena wawu ini bukan wawu atau tetapi wawu qasam. Jadi faqala wa izzatil haq ini tawaddu'tu wa syarabtu minal kautsar wa naqadha lihatahu fataqatara minhal ma sumaqala ya faqih nazala alaina syai'un law nazala alal jibal latukat. Artinya apa? Artinya
Di antara nas mereka tentang hal-hal ini adalah nas yang terdapat dalam kitab Al-Masro'urawi ketika menyebutkan keutamaan Muhammad bin Ali Sohib Mirbad. Artinya nas yang dimaksud nas dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut bahwa membuktikan bahwa Habib Alawi dalam mengajarkan dan mengamalkan tasawuf ini mimpi pun bisa dijadikan sumber hukum. Nah, ini terbukti bahwa dalam cerita ini adalah seorang Habib yang bernama Muhammad bin Ali Sohib Mirbad yang akan saya bahas. Yaitu suatu hari Habib tersebut berada di sisi pamannya, yaitu Syekh Abdullah bin Alawi, hingga ia pingsan. Lalu sholat pun dilaksanakan dan dia, yaitu Muhammad bin Ali Sohib Mirbad, ikut sholat bersama mereka. Setelah selesai sholat, Al-Arif Billah Ali bin Salem berkata kepada pamannya, yaitu Syekh Abdullah, keponakanmu sholat tanpa berwudu karena tadi sudah hilang akalnya. Karena pingsan berarti kan hilang akalnya. Andaikan tadi sebelum pingsan itu dalam kondisi suci, tetapi karena sudah pingsan maka batal wudunya. Seharusnya saat mau melakukan sholat itu wudu dulu karena sudah pingsan. Tetapi keponakan dari Syekh Abdullah, yaitu Habib Muhammad bin Ali Sohib Mirbad ini bangun dari pingsan ini, tiba-tiba ikut melaksanakan sholat tanpa berwudu. Nah, karena Al-Faqih Ali bin Salem ini melihat, kemudian mengadu pada pamannya. Artinya, kok ponakanmu sholat tanpa wudu terlebih dahulu, padahal kan sudah batal. Lalu ia berkata, yaitu Muhammad bin Ali Sohib Mirbad, setelah Muhammad bin Ali Sohib Mirbad ini dikasih tahu oleh pamannya tentang apa yang dikatakan oleh Faqih Ali bin Salem, yaitu perkara sholat tanpa wudu. Kemudian Muhammad bin Ali Sohib Mirbad ini berkata demikian, demi kemuliaan kebenaran, aku berwudu dan minum air Al-Kautsar. Dia menggoyangkan jenggotnya dan air pun menetes darinya. Kemudian ia berkata, wahai Al-Faqih Ali bin Salem, telah turun kepada kita sesuatu yang seandainya turun ke gunung, niscaya gunung-gunung akan hancur. Nah, kesimpulan dari cerita ini bahwa Muhammad bin Ali Sohib Mirbad ini mengatakan telah melakukan wudu dan meminum air dalam telaga Kautsar pada saat pingsan dekat pamannya sebelum sholat dilaksanakan. Jadi dalam kondisi pingsan, Muhammad bin Ali Sohib Mirbad ini ternyata pergi ke telaga Kautsar, kemudian wudu dan meminum air dari telaga tersebut, katanya. Lantas apa sih yang disebut Al-Kautsar atau telaga Kautsar? Ini sedikit saya kasih pemahaman untuk para penonton. Jadi ketika akan memasuki yaumul hisab atau hari penghitungan amal, seluruh manusia ini dibangkitkan dari alam kubur. Dikatakan kondisi manusia saat itu akan sangat haus dan ingin meminum sesuatu. Jadi pada saat manusia dibangunkan dari alam kubur untuk menghadapi yaumul hisab atau hari penghitungan amal, ini seluruh manusia ini merasakan kehausan yang luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW
ini diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya. Artinya, karena umatnya Rasulullah ini merasa kehausan yang sangat sehingga mengadu pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini meminta solusi kepada Allah, sehingga mereka yang kehausan atau seluruh umatnya Nabi Muhammad yang kehausan ini akan diberikan minum dari sebuah telaga yang bernama Telaga Kausar. Nah, telaga ini merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Nah, keistimewaan dari Telaga Kausar ini adalah bagi siapa saja yang meminum air darinya, maka mereka tidak akan pernah merasakan haus lagi. Tetapi perlu kita pahami bahwa Habib dalam cerita di atas, yaitu Habib Muhammad bin Ali Sohib Mirbad, ini dalam kondisi pingsan mengaku bahwa ia berwudu dan meminum air di Telaga Kausar. Padahal Telaga Kausar ini diperuntukkan untuk orang-orang nanti pada hari Yaumul Hisab. Artinya tidak diperuntukkan untuk sekarang, tetapi diperuntukkan untuk nanti pada saat hari kebangkitan. Jadi pada saat manusia dibangunkan dari kuburnya, kemudian manusia itu merasa kehausan, sehingga Rasulullah ini meminta solusi kepada Allah, dan Allah menganjurkan kepada Rasulullah agar seluruh umatnya yang kehausan ini disuruh minum di Telaga Al-Kausar. Jadi Telaga Al-Kausar ini fungsinya untuk nanti di hari kebangkitan Yaumul Hisab, bukan untuk sekarang. Ketika Habib Muhammad Sohib Mirbad ini mengatakan telah berwudu dan meminum air di Telaga Al-Kausar, ini cerita yang mengada-ngada. Jangan-jangan pada saat pingsan itu bermimpi. Ya kalau mimpi ya jangan dijadikan patokan bahwa ia telah benar-benar berwudu dan meminum air di Telaga Kausar, karena mimpi tetap mimpi dan tidak akan pernah menjadi nyata atau tidak bisa dijadikan patokan. Katakanlah saya mimpi dapat uang banyak, ketika saya bangun nyatanya kan saya celingukkan, dari uangnya dalam mimpi nggak ada. Nah, berarti ketika Habib Muhammad bin Ali Sohib Mirbad ini dalam kondisi pingsan sebelum melakukan sholat, yang katanya pingsannya itu ternyata pergi ke Telaga Kausar, berwudu dan meminum air Telaga Kausar, bukan berarti sehabis pingsan kemudian sholat tanpa wudu, karena itu kan mimpi. Masa iya mimpi dianggap sebagai kenyataan? Nah, inilah keanehan dari cerita-cerita keramat dari ulama Ba'alawi. Mimpi saja dijadikan atau dianggap sebagai hal yang nyata, sehingga sudah bermimpi berwudu dan minum di Telaga Kausar, sehingga mau melaksanakan sholat wajib ini tidak wudu. Kan kacau kalau semacam ini. Untuk muhibin, ketika saya bacakan kitabnya, saya tunjukkan teksnya bahwa cerita ini benar-benar adanya, termaktub di dua kitab karya ulama Ba'alawi, yaitu di kitab Jauharus Syafaf, kemudian terdapat dalam kitab Masra'ur Rawi. Ini cerita yang mengada-ada dan cerita yang diada-adakan, karena sekali lagi Telaga Kausar itu diperuntukkan, Telaga Kausar itu diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad pada saat nanti di hari Yaumul Hisab, pada saat manusia baru dibangunkan dari alam kuburnya itu merasa kehausan.
Sehingga Rasulullah ini mencari solusi melihat umatnya kehausan, sehingga Allah menganjurkan agar umat Rasulullah ini digiring ke telaga Kausar biar mereka meminum air dari telaga Kausar. Dan keistimewaan dari telaga Kausar ini bagi siapa saja yang telah meminum air dari telaga tersebut maka tidak akan merasa haus selamanya. Yang akan saya tanyakan, apakah Habib Muhammad bin Ali Sahib Mirbad setelah berkata dia itu minum air di telaga Kausar, apakah di kemudian hari ini tidak minum air lagi? Karena dinyatakan bahwa orang yang sudah minum air dari telaga Kausar ini tidak akan merasakan haus selamanya. Nah, ketika Habib Muhammad bin Ali Sahib Mirbad mengatakan sudah minum air dari telaga Kausar, tetapi di hari-hari berikutnya masih tetap minum, berarti itu cerita bohong, itu cerita konyol, itu cerita nipu. Dan perlu kita kuatkan, artinya argumen saya akan saya kuatkan dengan satu hadis dari Rasulullah, yang mana hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Bunyi hadisnya adalah fa'innahu nahrun wa dzalihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun kasirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu atadun nujum, yang artinya Al-Kausar adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku azza wa jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Bejana atau kelas yang ada di telaga tersebut jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Dari hadis ini jelas bahwa telaga Al-Kausar itu diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad di hari kiamat. Jadi bukan untuk sekarang. Nah, ketika Habib Muhammad bin Ali Sahib Mirbad mengatakan sudah berwudu di telaga Al-Kausar, kemudian minum air dari telaga Kausar, saya pastikan itu cerita hoax, itu cerita bohong, biar dianggap hebat, biar diagung-agungkan oleh orang yang membaca atau mendengar cerita ini tanpa meneliti terlebih dahulu. Untuk para muhibbin, apakah masih percaya bahwa Ba'alawi sebagai cucu Rasul? Dengan cerita yang saya tampilkan, dari hari ke hari saya selalu memunculkan cerita-cerita halu dari Habib Ba'alawi yang termaktub di kitab-kitab mereka. Apakah muhibbin masih tetap ngotot bahwa Ba'alawi sebagai cucu Rasul? Silahkan disimpulkan sendiri dan silakan disadari. Apakah akan tetap kekeh dengan pendiriannya atau justru akan memakai akal warasnya, kemudian akan meneliti dan akan berpikir dari cerita-cerita yang selalu halu, yang selalu khurafat, pantaskah orang-orang semacam itu benar-benar sebagai cucu Rasul? Saya tidak yakin, bahkan saya jamin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Keturunan Rasul mulia, akhlaknya mulia, tidak suka bohong, tidak suka nipu, tidak suka pamer, tidak suka mengglorifikasi golongannya. Berbeda dengan Ba'alawi. Sudah jelas ya bahwa cerita bahwa Habib Muhammad bin Ali Sahib Mirbad yang sholat tanpa wudhu terlebih dahulu dengan alasan sudah wudhu di telaga Kausar dan meminum air dari telaga Kausar, itu dongeng semata yang tertulis di dua kitab karya ulama Ba'alawi, yaitu Jauharus Safaf halaman 152 sampai halaman 153, dan juga termaktub dalam kitab Masra'ur Rawi halaman 2001. Ya, semoga muhibbin saya ajak berpikir waras itu mau. Saya ajak
berpikir cerdas itu tidak gengsi. Ibarat orang sakit, ini lebih baik terlambat sembuh daripada tidak sembuh-sembuh. Jadi jangan gengsi telah salah memilih junjungan. Kesimpulannya adalah bahwa cerita yang baru saja saya sampaikan ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, yang mana hadis Rasulullah mengatakan bahwa telaga Al-Kautsar itu diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, bukan untuk sekarang atau bukan untuk semasa umat Nabi Muhammad ini masih hidup di dunia. Nah, ketika Habib Muhammad bin Ali Sahib Mirbad mengatakan sudah meminum air di telaga Kautsar dan wudhu di telaga tersebut, itu saya pastikan 100% hoax. Untuk muhibbin yang tidak terima dengan argumen saya, silahkan bantah argumen saya tunggu, karena yang saya baca adalah kitab yang sumbernya dari kitab Ba'alawi. Walaupun yang saya baca kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini sebuah bantahan terhadap kesesatan Ba'alawi, tetapi cerita ini pada awalnya termaktub di kitab Ba'alawi. Sekali lagi, untuk muhibbin yang tidak setuju dengan argumen saya bahwa cerita ini 100% hoax, silahkan bantah argumen saya, tentu dengan data, seperti halnya saya membantah dengan data. Cukup ya cerita atau dongeng-dongeng penghibur ini. Semoga penonton makin hari makin cerdas. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.